Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi bab 3 kelas 9 semester 1, yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu 1. Wafa Laila Fakisya, 2. Yarmawati, 3. Fajar Rafiur Rahman. Budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi merupakan suatu upaya untuk menyediakan ikan dalam memenuhi kebutuhan pangan sumber protein ikan selain dari kegiatan penangkapan ikan. Kebutuhan pangan sumber protein dari ikan semakin hari mengalami peningkatan. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan, hal ini merupakan peluang bagi pengembangan budidaya ikan konsumsi. Komoditas ikan konsumsi. Masyarakat Indonesia telah lama menggemari dan mengonsumsi ikan sebagai salah satu lauk favorit. Tentunya, ikan yang dikonsumsi di sini juga sangat beragam. Oleh karena itu, komoditas atau kebutuhan ikan untuk konsumsi juga dapat dibedakan dengan ikan yang berasal dari air tawar, payau, dan laut. Jenis ikan konsumsi air tawar. 1. Ikan nila. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia, sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. 2. Ikan mas. Ikan mas atau ikan karper adalah ikan-ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Di Indonesia, ikan mas mulai dipelihara sekitar tahun 1920-an. Ikan mas yang terdapat di Indonesia merupakan ikan mas yang dibawa dari Cina, Eropa, Taiwan, dan Jepang. 3. Ikan patin. Ikan patin merupakan kelompok ikan berkumis dalam ordo Siluriformes yang termasuk dalam keluarga Pangasidae. Nama patin juga disematkan pada salah satu anggotanya Penasutus. Kelompok hewan ini banyak yang bernilai ekonomi, seperti patin siam, P. Hippophthalmus sin P. suci, atau beberapa pustaka menyebutnya jambal siam. Anggotanya yang hidup di Sungai Mekong, P. gigas, dikenal berukuran sangat besar, di mana tubuhnya bisa mencapai panjang 2 meter lebih. 4. Ikan gurame. Gurami atau gurame, Osronemus gaurami, adalah jenis ikan air tawar yang populer sebagai ikan konsumsi di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Selain dikenal dengan nama gurami, ikan ini juga memiliki beberapa sebutan lokal, seperti gurame, gurame, grame, dan brami dari Jawa, kalu, kalua, kalue, kali, dan silau dari Sumatera dan Kalimantan. 5. Ikan lele. Lele atau ikan keli adalah suatu keluarga ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenal karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang, yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan ini banyak dikonsumsi karena rasanya yang enak jika dimasak dan biasanya digoreng atau dibakar. Jenis ikan konsumsi air payau. 1. Ikan bandeng. Ikan bandeng atau kanos-kanos adalah ikan pangan populer di Asia Tenggara dan Oseania. Ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam suku Canidae, bersama 6 genus tambahan yang dilaporkan pernah ada namun sudah punah. Dalam bahasa Bugis dan Makassar dikenal sebagai ikan bolu, dalam bahasa Filipina sebagai bangus, dalam bahasa Malaysia sebagai ikan susu, dan dalam bahasa Inggris sebagai milkfish. Ikan mujair. Ikan mujair pada dasarnya adalah komoditas air tawar. Namun, berkat perkembangan teknologi, budidaya ikan jenis ini juga sudah dapat dilakukan di air payau.
Mujair memang merupakan ikan liar dan belum ada pembenihannya. Ikan mujair dibudidayakan dengan menggunakan benih dari alam. Prospek pengembangan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil produksinya yang cukup tinggi walaupun hanya terbatas pada beberapa daerah saja. Sentra budidaya ikan mujair terdapat di Pulau Jawa. 3. Ikan belanak. Crenemugil saheli atau sejenis ikan belanak. Ikan ini hidup di laut tropis dan subtropis. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai blue spot mullet atau blue tail mullet. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai balana. Ikan kerapu. Kerapu adalah ikan anggota dari subfamili Epinephelinae, famili Sirenidae dalam orde Perciformes. Tidak semua Sirenidae disebut kerapu, karena anggotanya juga termasuk beberapa jenis bas laut. Ikan kerapu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu kerapu batik, kerapu macan, kerapu kertang, kerapu tikus, kerapu pustang, kerapu sunuk, kerapu cantang, kerapu marah, dan sebagainya. Ikan bawal. Ikan bawal Colossoma macropum merupakan salah satu jenis ikan yang mulai banyak dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Beberapa manfaat yang didapatkan dari mengkonsumsi ikan bawal adalah mencegah penyakit kolesterol, menyehatkan sistem kardiovaskuler, menemani program diet sehat, menstabilkan tekanan darah. Jenis ikan konsumsi air laut. 1. Ikan salmon. Salmon atau salem adalah jenis ikan dari famili Salmonidae. Ikan lain yang berada dalam satu famili dengan salmon adalah trout. Perbedaan kedua jenis ikan tersebut antara lain, salmon berimigrasi sedangkan trout hidup menetap. Salmon hidup di Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. 2. Kakap putih. Kakap putih atau barramundi adalah suatu jenis ikan berpindah dalam keluarga Latidae dari ordo Perciformes. Jenis ikan ini tersebar luas di wilayah Hindia Pasifik Barat mulai dari Asia Tenggara sampai Papua New-Guinea dan Australia Utara. Oleh komunitas ilmiah internasional, ikan ini disebut sebagai Asian sea bass kakap laut Asia atau Australian sea bass kakap laut Australia. Ikan ini merupakan salah satu komoditas budidaya laut unggulan di Indonesia. 3. Ikan tenggiri. Tenggiri adalah nama umum bagi sekelompok ikan yang tergolong ke dalam genus Comberomorus famili Scombridae. Ikan ini merupakan kerabat dekat tuna, tongkol, madidihang, makerel, dan kembung. Tenggiri banyak disukai orang. Diperdagangkan dalam bentuk segar, ikan kering, atau diolah menjadi kerupuk, somai, dan lain-lain. 4. Ikan tuna. Tuna adalah ikan laut pelagik yang termasuk tribus tunini. Terdiri dari beberapa spesies dari famili Scombridae terutama genus Tunus. Ikan ini adalah perenang handal, pernah diukur mencapai 77 km per jam. Tidak seperti kebanyakan ikan yang memiliki daging berwarna putih, daging tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna lebih banyak mengandung mioglobin daripada ikan lainnya. Beberapa spesies tuna yang lebih besar, seperti tuna sirip biru Atlantik Tunus tinus. 5. Ikan teri. Ikan teri merupakan salah satu jenis boga bahari yang umum ditemukan di kawasan pinggir pantai Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik, serta dikategorikan sebagai ikan berminyak. Ikan ini berasal dari famili Engraulidae, yang terdiri dari ikan dengan ukuran antara 2 cm hingga 40 cm tergantung spesiesnya. Budidaya ikan konsumsi menentukan pemilihan wadah budidaya yang tepat. Wadah budidaya merupakan tempat untuk memelihara ikan. Dalam budidaya ikan, terdapat beberapa jenis wadah yang digunakan, antara lain kolam, bak, akuarium. Berikut penjelasan berbagai jenis wadah budidaya ikan konsumsi. 1. Kolam. Kolam pemeliharaan ikan dapat dibedakan menjadi kolam pendederan dan kolam pembesaran. Kolam untuk pembesaran sebaiknya tanah dasar yang subur.
Jika dipupuk, dapat menumbuhkan pakan alami yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan ikan konsumsi. Kolam pemeliharaan induk atau kolam pemijah berfungsi sebagai kolam pemijah. Kolam sebaiknya berupa kolam tanah dan dasar kolam sebaiknya berpasir. Kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan adalah tempat pelepasan atau penyebaran benih sebelum ke tempat pembesar. Kolam pembesar berfungsi sebagai tempat untuk memelihara dan membesarkan benih selepas dari kolam pendederan. 2. Bak. Bak merupakan wadah budidaya ikan yang dapat digunakan untuk usaha budidaya. Bak digunakan sesuai dengan proses budidaya dengan bahan pembuatan terbuat dari plastik atau terpal, fiber, dan beton. 3. Akuarium. Akuarium merupakan tempat wadah. 4. Keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Keramba jaring apung merupakan wadah budidaya di perairan umum. Budidaya ikan dengan keramba merupakan alternatif budidaya ikan perairan yang bisa dimanfaatkan termasuk perairan darat dan laut. Jenis wadah yang bisa digunakan untuk membudidayakan ikan dengan keramba adalah jaring apung, jaring tancap, dan keramba yang terbuat dari bambu. Teknik budidaya ikan konsumsi. 1. Persiapan wadah budidaya. Teknik pertama yang perlu Anda persiapkan adalah wadah dan lokasi budidaya ikan. Siapkan wadah budidaya sesuai dengan jenis ikan yang akan Anda budidayakan. Wadah budidaya dapat berupa kolam, jaring apung, atau keramba jaring apung. Dalam persiapan wadah, lakukan dengan cara pengeringan, pemumpukan, pengecekan saluran air, serta pemeriksaan kualitas air juga sanitasi. 2. Teknik pemeliharaan ikan konsumsi. A. Pemilihan benih. B. Penebaran benih. C. Pola pemberian pakan. D. Pencegahan hama dan penyakit. E. Pengolahan kualitas air. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.